Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Gufron Ramadan MM. Izinkan saya untuk mempresentasikan atau memaparkan tema tentang transaksi dalam bisnis Islam. Perkenalkan, nama saya Yahya Jitur Al-Mubarak dari E-Kelas C, Prodi Ekonomi Syariah dan Manajemen. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian transaksi bisnis. Transaksi berasal dari bahasa Inggris transaction. Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai al-muamalat. Dengan demikian, transaksi merupakan kata lain dari al-muamalat. Dalam konteks ilmu fikih yang mempelajari tentang al-muamalat disebut fikih al-muamalat. Maksud bisnis atau transaksi jual beli sesuai syariat Islam adalah tidak hanya berfokus pada aktivitas jual beli saja, namun juga memperhatikan konsep halal, akhlak, berdagang, produk yang diperjualbelikan, akal, dan ibadah muamalah dalam berwirausaha. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum transaksi bisnis. Yang pertama dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 1, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 34 yang artinya penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua yaitu sumber dari as-sunnah atau hadis. Rasulullah SAW melarang umat manusia untuk terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur gharar yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya Rasulullah SAW melarang bai al-hasah dan bai gharar. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu dari kaidah fiqhiyah para ulama setelah memahami filosofi yang mendasari hukum Islam, merumuskan suatu kaidah dasar dalam bidang muamalah, yaitu hukum asal muamalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat transaksi bisnis dalam Islam. Yang pertama, kepemilikan yang jelas atau al-mulk wal tamlik. Sebelum menjual barang, penjual harus memastikan bahwa dia adalah pemilik sah barang tersebut atau memiliki kuasa sah untuk menjualnya. Hal ini penting untuk menghindari penjualan barang yang bukan miliknya atau barang yang sedang dalam sengketa. Yang kedua yaitu penjelasan yang jelas, al-bayan wal khobar. Penjual wajib memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang barang yang dijual. Ini termasuk kondisi barang, cacat, atau masalah yang mungkin ada. Penjelasan yang jujur ini mencegah penipuan dan memastikan bahwa pembeli membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat atau jelas. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pengaturan harga yang adil atau al-musawamah. Harga yang disepakati harus adil dan wajar. Penjual tidak boleh menetapkan harga yang tidak sebanding dengan nilai barang yang dijual. Praktik spekulatif dan menjual dengan harga yang sangat tinggi atau sangat rendah harus dihindari. Kemudian yang kelima, penutupan akad atau al-kafala wal ijbar. Yang keempat, penyerahan barang dan pembayaran al-taqabud wal iqrar.
Transaksi jual beli harus mencakup penyerahan barang yang dijual dan pembayaran harga secara wajar. Kedua pihak harus mematuhi perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Tidak boleh ada penundaan atau penolakan dalam menyerahkan barang atau melakukan pembayaran. Kemudian yang terakhir, penutupan atau akad atau al-kafalah wal ijbar. Setelah transaksi selesai, kedua belah pihak harus menutup akad atau perjanjian dengan jelas dan tanpa paksaan. Keduanya harus merasa puas dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian lanjut, kita akan membahas tentang asas-asas transaksi bisnis dalam Islam. Yang pertama, asas persaudaraan atau kemitraan, atau bisa disebut juga ukhuwah. Asas transaksi syariah yang pertama adalah asas persaudaraan atau kemitraan, berbeda dengan contoh misal kita contoh dengan bank konvensional atau bank syariah, itu hubungan antar nasabah dan penyedia dana syariah bukanlah sebagai kreditur atau debitur, melainkan mitra. Ya, itu secara bank konvensional. Hanya sebagai mitra, ya, berbeda dengan bank syariah, yaitu persaudaraan atau kemitraan tersebut. Kemudian yang kedua, asas keadilan atau adil. Asas atau prinsip transaksi syariah kedua adalah asas keadilan. Baik dari segi kewajiban, hak atau keuntungan itu harus adil, ya, didasari dengan adil. Tidak boleh ada yang berat sebelah, ya, atau tidak adil, ya, seperti itu. Kemudian asas transaksi yang ketiga, asas keseimbangan. Asas transaksi syariah berikutnya yang membuatnya makin berbeda dengan transaksi konvensional adalah asas tawazun atau keseimbangan. Dengan adanya prinsip transaksi syariah ini, lembaga syariah wajib menjamin adanya keseimbangan konsep profit dan sosial dalam operasionalnya. Kemudian yang keempat, asas universal atau syumuliyah. Selama ini banyak orang mengira konsep transaksi syariah diperuntukkan muslim saja. Padahal salah satu asas transaksi syariah adalah universalitas, ya, tanpa membedakan suku, ras, atau agama. Ya, semua bisa transaksi asal memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat transaksi. Kemudian larangan transaksi dalam bisnis Islam. Yang pertama yaitu riba. Larangan yang pertama dan utama dalam kegiatan syariah adalah riba, yang artinya peningkatan pembayaran dari jumlah yang seharusnya, ya, atau kita sebut juga bunga, ya. Jadi kelebihan dari akad awal kita. Kemudian yang kedua, maisir, atau larangan dalam konsep transaksi syariah berikutnya adalah maisir, yaitu keuntungan yang didapat dengan cara terlalu mudah, ya. Terus yang ketiga, goror. Goror ini unsur terakhir yang terlarang dalam konsep transaksi syariah, yaitu goror, yaitu pertaruhan judi atau transaksi atas objek belum jelas, ya, atau ketidakjelasan transaksi. Itu disebut goror, dan itu sangat dilarang dalam Islam. Karena dalam Islam transaksi itu harus jelas, ya, tidak boleh goror atau tidak jelas, ya. Kedua belah pihak harus mengetahui barang itu dengan jelas dan akadnya juga harus jelas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas karakteristik transaksi bisnis dalam Islam.
Yang pertama, tidak boleh mengandung unsur spekulasi. Tidak boleh mengandung unsur spekulasi. Setiap kesepakatan yang dibuat saat akad harus berdasarkan kondisi saat ini dan tidak berubah-ubah sampai akad selesai. Yang kedua, dana harus didistribusikan dengan produktif dan halal. Transaksi wajib didistribusikan untuk kegiatan bermanfaat dan halal. Dalam konsep transaksi syariah, lembaga penyedia dana dilarang memberikan bantuan dana untuk kegiatan terlarang, seperti perjudian, pembelian barang haram, dan sebagainya. Ini kita mengambil contoh bank bank syariah, ya, transaksi dalam bank syariah. Itu distribusinya itu harus produktif dan halal. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga, setiap pihak terlibat wajib didasari saling membutuhkan. Pihak-pihak dalam transaksi pada dasarnya bersifat saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, maka masing-masing pihak tidak boleh merasa lebih berkuasa dari pihak satunya. Kemudian yang keempat, transaksi wajib adil dan transparan. Adil dan transparan wajib diterapkan mulai dari awal, mengajukan kepentingan lembaga, menjelaskan layanan sampai akad terjadi. Ya, sebagai contoh lain, adil dan transparan, kita harus menjelaskan bahwa barang kita itu benar-benar asli, dan kemudian setelah itu transaksi kita harus transparan. Ya, ada laporan dari konsumen kita atau dari kitanya melaporkan ke konsumen, atau dalam contoh bank syariah itu ya kita harus melaporkan ke nasabah itu dengan transparan. Kemudian karakteristik transaksi dalam Islam yang kelima, setiap kesepakatan transaksi wajib dicatat. Kenapa wajib dicatat? Ya, seperti contoh sama transaksi konvensional, transaksi syariah wajib melalui dokumentasi berbentuk tulisan, perekaman, dan cara-cara yang kuat. Nah, berikut contoh transaksi lainnya. Hal ini wajib, ya, kita lakukan dokumentasi, tulisan, atau rekaman, atau cara-cara lain yang kuat untuk memastikan kejujuran, ya, dan transparansi transaksi kita. Ya, mungkin sekian dari saya penjelasan tentang transaksi dalam bisnis Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.